يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kita tunggu-tunggu, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya telah hadir di hadapan kita. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Imam Budiono, Magister Engineering dan MPA, dipersilakan untuk menjadi moderator. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Acara ini beliau mintanya santai, cuman dikemas untuk masalah kebangsaan. Jadi ya tegang ya enggak gitu. Pertama kalau kita bicara kebangsaan kelihatannya lebih banyak absurdnya di masa sekarang. Ya bisa tergerus karena banyak hal yang mungkin bisa diawali oleh Habib Lutfi untuk menyampaikan tergerusnya itu bagaimana Habib? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Jenderal Muntayyib, pimpinan Yayasan Jatmi Diri Bangsa, dan para bapak-bapak, mungkin maaf saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja pada pokok permasalahan, karena ini sehan, mari kita santai sajalah. Saya atas dengan segala kekurangan belajar untuk mempelajari mengapa sih terjadinya sebab-sebab kemelenturan dari merasa handar beni atau mencintai kepada republik ini. Yang sehingga mungkin pandangan saya terlalu salah atau bukan semakin maju tapi semakin mundur. Kefanatikan kepada republik atau kepada bangsa ini semakin rendah. Dari sebab itu saya diantaranya ingin bertukar pikiran dengan Pak Profesor Pak Firjata dan beberapa rekan-rekan tadi. Kebetulan ketemu Pak Profesor Imam, rembuk punya rembuk gimana. Pada dasarnya saya sedikit mengambil salah satu ajaran yang saya ikuti terutama. Cinta tanah air bagian daripada iman. Memang keterangan hal yang tersebut banyak yang sedikit memang kurang memahami, akhirnya menyanggah betulkah itu sabda Nabi atau kata-kata mutiara. Benar of tidak itu hadis ataupun kata-kata mutiara, saya mengambil makna bahwa kalimat tersebut sangat tinggi sekali nilainya. Karena sadar atau tidak, alam semesta ini diciptakan dan di dalamnya terdapat suku bangsa.
Dan tanah tersebut dibagikan kepada setiap bangsa sehingga muncul nama bangsa yang bangsa Indonesia, tanah Indonesia menjadi bangsa Indonesia, Cina, Cina, Arab, Arab, dan lain sebagainya. Untuk saling mengenal, bukan sekadar saling mengenal. Kalau Habib Lutfi mungkin hidung panjang mesti turunan Arab, yang sipit mungkin turunan Cina, yang hitam hidungnya mancung India, bisa saja masalah keturunan. Tapi kalau saya umpamakan jambu Bangkok itu ya sayang sekali, namanya kita yang menanam setengah mati, durennya pun juga hidup di Indonesia, kita yang rabu apa. Tapi kok masih heran saja, justru durennya kok tidak mau dikenal duren Indonesia ataunya jambu-jambu Bangkok, yang ada kok jambu Bangkok dan jambu duren Bangkok. Sampai tekan lele ini ya lele Bangkok. Apa yang menyebabkan itu? Apa kita malu mengatakan bahwa jambu itu jambu Indonesia? Ataupun duren itu duren Indonesia? Alhamdulillah masih kebagian gula Jawa, Pak. Ini kalau gula Jawa ini wis ngalih ya berat. Ini salah satu yang menggugah di antara kami. Dari itu ya boleh-boleh saja kalau diturunkan turunan jambu Bangkok, monggo. Turunan duren Bangkok, monggo. Tapi ketika tumbuh di Indonesia, apa di Indonesia ya sudah mestinya berubah duren Indonesia ataupun jambu Indonesia. Saya kira apabila ini semakin meningkat, merasa Handar Beni lebih jauh, akan mendukung sekali kemajuan-kemajuan kita dalam skup yang kecil sampai skup yang besar. Apalagi dilandasi Tes. Pancasila sebagai dasar untuk negara ini yang melahirkan 3 pilar. Kalau perlu ditambah 1 lagi, 4 pilar dengan 4 pilar merah putih kalau bisa. Jadi dasarnya adalah Pancasila yang pertama. Namun pelajaran-pelajaran yang demikian pun juga yang bersilakan ketuhanan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta khususnya Indonesia ini dan seisinya dan lain-lainnya, saya kira demikian mestinya. Untuk mengembalikan kembali, paling tidak menghidupkan merasa Handar Beni ini sejauh mana, maka kita berusaha untuk seminar nasional dalam sarasehan kebangsaan untuk membangkitkan kembali. Adapun dan lain-lainnya itu pokok pangkal yang kita harus kita hidupkan kembali sehingga kita akan bukan negara yang berkembang saja, maaf saja lagi-lagi kok berkembang, lawoy kapan? Ya, ditanya sedikit lagi berkembang. Negara kita itu negara yang maju, sehingga berwibawa kembali sebagaimana tahun-tahun atau periode-periode yang lalu. Demikian Pak Imam yang sakit saya sampaikan. Terima kasih Habib. Kebetulan ini ada Legend TNI Purnawirawan Haji Mutoyib yang setahu saya beliau itu dijadikan kepala BIN nggak tahu, padahal beliau bukan orang Intel. Pak Mutoyib pasti punya banyak hal yang bisa diceritakan karena berkaitan dengan dunia intelijen pasti kan banyak yang bisa disampaikan kepada khalayak bahwa bagaimana sih sebenarnya keroposnya, rapuhnya itu bagaimana gitu. Kalau tadi Habib sudah menyinggung bahwa kok hanya kebagian gula Jawa itu kan udah keterlaluan sekali gitu. Silakan Pak Mutoyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abah Lutfi, bapak-bapak para ulama, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian.
Saya merasa mendapat satu kehormatan yang luar biasa untuk bisa hadir di sini untuk menyampaikan, apalagi menjadi salah satu pemateri yang disampaikan itu. Kalau tadi pertanyaan dari Pak Imam, mengapa kondisi-kondisi sekarang ini kok seperti ini begitu? Ini ada beberapa hal, beberapa yang barangkali. Tadi disebut memang saya itu bukan komunitas intelijen, tapi tiba-tiba ditunjuk menjadi kepala bakin pada tahun 96. Saya lapor pada Pak Harto, Pak, apakah Bapak tidak keliru mendapatkan informasi mengenai diri saya? Pak Harto dibilang keliru, terus langsung agak berubah posisi duduknya. Loh, ada apa? Saya ini bukan komunitas intel, Pak. 1 menit pun saya tidak pernah sekolah intel. Kok tiba-tiba jadi mbahnya intel di Indonesia ini? Saya juga agak ragu-ragu juga. Oh itu, intel itu ilmu, dia bilang itu. Ilmu itu bisa dipelajari, nanti kamu sambil bekerja sambil belajar. Enak aja gitu. Akhirnya siap, karena prajurit kalau diperintah jawabnya cuma satu, siap laksanakan. Nah, itu udah. Siap laksanakan, andai kata lapor lagi, siap telah dilaksanakan. Nah, kira-kira begitu, Pak. Kemudian kalau mengenai kondisi sekarang ini, pertama pada waktu negara ini merdeka, Pak, keinginan bahwa negara ini dasarnya apa? Ada yang ingin Pancasila, ingin menarik menjadi negara agama, ada yang menarik ingin negara komunis Indonesia. Ini terus menerus. Kalau kita lihat pemberontakan demi pemberontakan yang ada, yaitu kalau tidak pemberontakannya ke arah komunis, pemberontakan PKI tahun 48, tahun 65, ya pemberontakan DITI yang juga memakan waktu beberapa tahun. Yang intinya ingin negara ini menjadi negara yang berdasarkan agama, kira-kira begitu. Saya ada satu pengalaman, Pak. Mengapa saya berkatakan bahwa komunis itu bahaya laten, termasuk ekstrem kanan pun bahaya laten. Pada tahun 70-an, waktu itu pangkat saya masih kapten, saya dikumpulkan oleh Sudam 1 di Medan. Ada seorang tahanan politik, namanya Muhammad Effendi Sirait. Saya ingat sekali, dan sampai kapanpun saya nggak akan lupa. Panggilannya Mesir. Dalam pelajaran itu kami kursus jurusan Tiaji, Pak. Didatangkan Mesir ini sebagai tahanan untuk berbincang-bincang dengan kami, para perwira siswa itu, kapten-kapten itu. Kita tanya antara lain pertanyaan, Pak Mesir, apakah setelah PKI kita hancurkan semacam ini, Bapak masih yakin PKI itu berhasil? Jawabannya, PKI pasti berhasil. Jawabannya itu. Ini hanya masalah waktu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Tapi PKI pasti berhasil, dia bilang begitu. Lalu, yang bapak-bapak hancurkan ya tukang-tukang deres karet itu. Komunisnya yang benar masih banyak di luar, saya tidak akan buka walaupun saya ditembak sekalipun. Kalau dia masih bekerja untuk kepentingan partai, untuk partai komunis maksudnya, saya tidak akan buka. Tapi kalau teman-teman saya yang di luar itu sudah tidak berguna lagi karena sudah tidak mau lagi bekerja untuk partai, saya beritahukan, Pak ini loh orang-orangnya, bunuh saja nggak apa-apa. Itu omongan dari seorang namanya Mesir. Lalu kita tanya, Pak Mesir, setelah Anda berada di tahanan beberapa waktu, apakah Anda masih tidak percaya bahwa Tuhan itu ada? Jawabannya, dulu waktu masih anak-anak, saya percaya Tuhan itu ada. Karena saya juga khatam Al-Quran. Sebab kalau saya tidak membaca Al-Quran, dipukul sama bapak saya. Tapi setelah saya belajar mulai agak pinter-pinter sedikit, saya baru tahu bahwa Tuhan itu omong kosong, nggak ada. Ini ucapan seorang komunis. Kalau menurut bapak-bapak, pertemuan kita ini karena kehendak Tuhan.
Menurut saya tidak. Karena ada hubungan materi antara saya tahanan sebagai alat instruksi, bapak-bapak siswa perwira sebagai siswa, Pak Guru dari Sudam 1 ini sebagai guru. Hubungan materi antara guru, murid dan alat instruksi ini yang mempertemukan kita, bukan Tuhan. Kan susah kan itu. Barangkali yang nanti yang jadi komunis bukan anak-anak orang PKI, tapi anak-anaknya bapak-bapak ini perwira ini loh, kan kurang ajar itu di luar. Mengapa? Karena kalau anak-anaknya PKI sudah bapaknya ditahan, sudah melarat, nggak bisa nyekolahkan, dia nggak akan jadi komunis. Tapi anak-anaknya bapak-bapak perwira ini, nantinya sekolah terus tambah pinter. Setelah mereka pinter, mereka tahu bahwa yang paling benar adalah komunis. Sejak itu saya berpikir komunis adalah bahaya laten. Dan sampai sekarang pun begitu. Karena beberapa, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu, kami berbicara di depan satu forum begitu di Boyolali dan Klaten. Ada pertanyaan dari seorang guru SMP. Pak, tanya Pak. Kami itu bingung jawabnya bagaimana. Kami guru SMP, saya ditanya murid-murid saya, PKI itu pengkhianat atau korban? Ngeri loh Pak itu, kayaknya seperti itu pertanyaan. Pengkhianat atau korban? Artinya apa? Bahwa mereka sudah seperti pada peristiwa tahun 48, pada waktu memberontak tahun 48, yang kemudian ditutup, cerita macam-macam, keluar buku putih dan macam-macam, sehingga dia bisa membersihkan diri. Setelah membersihkan diri, tahun 55 pemilihan nomor 4 besar di Indonesia ini. Tahun 65 berontak lagi. Kalau ini dibiarkan semacam ini terus, maka bukan tidak mungkin sekian tahun yang akan datang akan terjadi peristiwa G30 SPKI lagi. Ini kita tinjau dari ekstrem kiri, Pak. Sekarang ekstrem kanan. Pada tahun sekitar tahun 79 apa 80. Waktu itu saya komandan Kodim di salah satu Kodim di daerah Jawa Timur. Kita pada waktu itu ditangkap orang yang namanya Warman. Warman itu yang berkeliaran di Lampung, saya kira banyak sudah dengar. Kasus teror Warman. Kemudian Sosro Mukhtar itu kalau berhasil dia menjadi pangdamnya di ITI Jawa Timur. Maka kadang-kadang secara seloroh kita bilang pada Pak Witarmin, wah Pak, saingan Bapak sudah ditangkap. Gitu. Almarhum Pak Witarmin. Jadi pada waktu itu Warman yang kita, mukanya serem, dia memang pembunuh berdarah dingin. Dia bunuh seenaknya. Waktu itu kami masih komandan Kodim berkesempatan untuk wawancara dengan orang itu. Man, berapa orang yang sudah kamu bunuh? Banyak. 50 lebih, 100 lebih. Dan dia membunuhnya seenaknya di piting begitu, tembak seenaknya itu dipertontonkan di muka orang banyak. Supaya orang pada ngeri untuk melawan dia. Kemudian kita tanya, kamu bunuh orang sekian banyak. Dan yang kamu bunuh sebagian juga seagama dengan kamu. Kamu Islam katanya. Tapi saya lihat kok enggak sholat. Jadi saya agak ragu-ragu juga keislamannya itu. Apa kamu tidak merasa berdosa? Apa ibu-ibu dan bapak jawabannya? Menurut Bapak berdosa, menurut saya berpahala. Ngeri apa enggak? Bunuh seenaknya itu berpahala di sisi Tuhan. Menurut pikiran dia. Untung orang kaya dia tidak banyak ya. Kalau banyak ngeri juga itu di Indonesia. Lalu kemudian yang bersamaan dengan itu juga ditangkap anak-anak muda umurnya masih 19-20 tahun. Namanya Abdullah Ansori. Saya ingat terus sekian puluh tahun yang lalu. Karena itu apa saya pikir wah ini tidak bisa dibiarkan terus seperti itu. Kita tanya, adik kok memaksakan dalam beragama? Soalnya agama ini kan dasarnya kan keyakinan, keimanan, dan itu dari kebebasan.
Kalau kita beragama karena terpaksa, karena dengan kekerasan dan sebagainya, saya kira tidak ada nilainya itu beragama itu. Dia tanya, Bapak agamanya apa? Kalau Bapak Islam, saya jawab. Kalau Bapak bukan Islam, tidak saya jawab. Percuma, saya menjelaskan toh Bapak tidak akan ngerti. Loh, ini yang nawan dengan yang ditawan lebih galak yang ditawan. Ini, makanya saya ingat terus kembali lagi. Saya Islam, saya bilang. Ya, saya Islam Pak. Mengembangkan agama itu wajib, dan itu kewajiban saya. Dalam mengembangkan itu ada hubungannya dengan ekspansi. Ekspansi itu konotasinya perang. Jadi kalau terjadi perang itu biasa. Kenapa Bapak tanyakan? Bapak kan tentara. Kok urusan gitu kok Bapak yang tanyakan? Loh, kan wah rasanya juga jengkel juga. Tapi ya tahanlah, kepengen tahu apa jalan benak pikiran dia. Saya tanya, seandainya setiap umat beragamanya berpikirnya seperti Anda, saya ingin tanya, Tuhan menciptakan agama-agama ini kan kehendak Tuhan juga, ada agama ini kan kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu terjadi di dunia ini tanpa kehendaknya. Andai kata tiap-tiap pemeluk agama itu berpikirnya kayak Anda, yang Islam ekspansi perang, yang Katolik ekspansi perang, yang Buddha ekspansi perang, kira-kira dunia itu wujudnya kayak apa? Diam dia. Wah, saya belum berpikir sejauh ini. Kalau sampai saat ini Anda belum berpikir sejauh ini, saya ajak saudara sekarang berpikir sejauh ini. Lo kan jelas kan? Wah, nanti saya di dalam tahanan saya renungkan lagi. Artinya tetap tidak tidak mau untuk mengakui yang semacam itu. Jadi saya berpikir bahwa ideologi mereka ini tetap laten dan akan terus menerus diusahakan, apakah lewat konstitusional, apakah lewat perang, atau lewat apa, mereka usahakan terus. Juga komunis, PKI. Dengan sampai kondisi sekarang, yang sekarang kan lebih banyak juga perkembangan yang mengarah ke sana. Jangan lengah bapak-bapak ibu sekarang. Kalau kiri pun sekarang masih main terus. Saya tidak yakin. Coba kita lihat. Saya sudah tandai kalau pada waktu itu PR ikut-ikut demonstrasi mesti gegeran. Iya. Dia bikin lempar apa, nah itu kan terjadi apa? Dia lari, yang kena yang di depan itu. Ini jadi hal-hal yang semacam itu. Inilah yang perlu kita waspadai, bahwa kelompok-kelompok yang ingin menarik ke kanan, menarik ke kiri dari Pancasila itu sampai sekarang masih ada. Saya katakan masih ada. Memang mereka pandai sekali masuk ke tempat-tempat yang kita tidak ketahui. Kemana masuk. Di samping itu globalisasi. Dalam globalisasi ini memang suatu keniscayaan yang tidak sulit kita untuk mengelakkan. Saya kira untuk EKIK-nya dulu, Jenderal. Nanti kita lanjutkan. Sekarang kita ada Kolonel Putut Winarno yang orang sekarang gitu. Oh, iya. Dan orang Intel ini Pak, asli ya, ini. Ya, kira-kira ini orang Intel asli. Ini orang Intel palsu itu benar. Cuma terlanjut jadi kepala bagian ini. Lihat EKIK dan sebagainya yang sekarang memang sedang lagi kuat-kuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda, guru kami, Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Yang saya hormati Letnan Jenderal Purnawirawan Muthayyib, sesepuh dari Angkatan Darat yang hadir pada hari ini. Kami mohon izin untuk sesuai permintaan moderator tentang kondisi yang kita rasakan saat ini. Bapak Muthayyib sampaikan itulah yang mendasari atau itu sejarah yang tidak bisa kita hapuskan
hingga saat ini harus kita waspadai dan kita antisipasi. Saya selaku generasi muda yang meneruskan perjuangan beliau, ini kita menganalisa dan memotivasi generasi muda, ini sangat kompleks sekali. Jadi kalau yang disampaikan beliau tadi itu adalah merupakan ancaman dari dalam negeri, yang mana terjadi pemberontakan-pemberontakan, sedangkan yang saat ini kita hadapi adalah ancaman dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Ancaman-ancaman ini tidak sekarang ini, kondisi sekarang ini dengan sistem informasi teknologi yang sangat modern, yang dinyatakan perang itu bukan cuma tentara bawa bedil pakai sepatu laras menginjak-injak Pulau Jawa, akhirnya Pulau Jawa dijajah. Bukan hanya itu. Dengan adanya bawang merah hilang dari peredaran, dengan adanya garam yang di Pulau Madura produksi terbesar di Asia hilang dari peredaran, dengan adanya kedelai hilang padahal itu adalah makanan pokok rakyat kita, itu kita sudah dijajah secara ekonomi. Barang kita ada, bawang putih kita produksi dari Brebes sampai Sumatera, Kalimantan, produksi bawang putih dan bawang merah. Tetapi kenapa hilang di pasaran? Itu kita sudah kena invasi ekonomi. Kita kena serangan ekonomi. Seperti yang sekarang kita rasakan, bahkan di media cetak dan media elektronika sedang heboh-hebohnya masalah JIS. Ya. Jakarta International School. Ini gak putus-putus ini. Ini bahkan menutup hebohnya pemilu legislatif. Ini juga merupakan serangan dari luar yang menyangkut kepada moral bangsa. Ini yang dirusak atau kita dijajah melalui sosial budaya. Belum yang lain lagi, nanti masalah moral kita masih dijajah lagi dengan diadunya antara umat beragama yang ada di Indonesia. Orang Islam diadu dengan orang Islam, orang Kristen diadu dengan orang Kristen dengan orang Islam diadu dan lain sebagainya. Ini adalah invasi yang berbentuk sosial budaya. Demikian masalah kebudayaan. Bagaimana kita menceritakan sejarah yang katanya kita serumpun, ternyata reok, keroncong, batik, tiaku yang tadi Abah Lutfi sudah sampaikan. Untuk menimbulkan nasionalisme kita, ya jangan sampai itu boleh diambil orang. Di mana letak harga diri kita? Bagaimana masuknya televisi yang sudah begitu leluasa 24 jam beredar? Bagaimana dengan adanya internet? Bagaimana dengan adanya TV kabel yang kita bisa mengakses sampai 70 lebih stasiun televisi di dunia? Kalau semua masih bisa terkendali oleh penyiaran Indonesia, tidak masalah. Dulu kita ada istilah badan sensor film. Jadi film yang boleh ditayangkan harus sudah disensor. Sekarang siapa yang nyensor? Kita tidak bisa menyensor itu di negara A. Kita tidak bisa menyensor film itu di negara B. Bagaimana film yang masuk ke Indonesia setelah jam setengah 12 malam? Nah, ini saya sampaikan jangan sampai nanti setengah 12 malam kita mutar film itu. Karena itu akan munculnya setengah 12 malam waktu Indonesia Barat. Nah, ini untuk adik-adik yang pakai jaket ini jangan diputar nanti yang setelah 12 malam. Karena itu nanti bukan hanya dari negara barat, bahkan dari negara Timur Tengah pun akan menayangkan itu. Ini juga upaya-upaya untuk menjajah bangsa kita. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk ancaman dan jajahan ini, mulai dari beredarnya buku, mulai dari ilmu-ilmu pengetahuan yang dulu sesepuh-sesepuh kita sudah menjelaskan. Ini adalah ajaran kita, bagaimana sejarah ini begini. Sekarang kabur. Buku pedoman dari tingkat SD, SMP sampai sekolah lanjutan. Bagaimana sih sejarah bangsa ini? Siapa sekarang yang menyusun kurikulum? Dulu saya waktu SD, Don Sewu kalau Pak Mutayib tahun 70 kapten, saya 70 tamat SD Pak. Saya masih terima pelajaran budi pekerti. Bagaimana tata krama terhadap kakak, bagaimana kita nggak boleh jangkar, bagaimana kita tidak boleh kepada orang tua itu ngoko, harus kromo inggil. Bagaimana kalau orang tua belum makan kita tidak boleh makan.
Pada saat makan bersama dengan orang tua, sebelum orang tua berhenti makan, kita nungguin berhentinya. Tidak boleh meninggalkan meja makan. Apakah itu sekarang kita nikmati bersama? Nah, dengan adanya bukan pembelokan sejarah, tapi pelan-pelan ini digusur oleh saudara-saudara kita dari luar Indonesia, sehingga kita lupa bagaimana Rasulullah membimbing kita. Saya katakan bisa, ini ada kaitan dengan maulid. Bisa Rasulullah sedo, bisa Rasulullah wafat, bisa Rasulullah dipundut sama yang kuasa, ditempatkan di sisinya. Tetapi ajaran tetap berjalan sampai dunia ini kiamat. Ajaran Rasulullah siapa yang akan mengawal? Siapa yang akan mengawal di Pulau Jawa? Siapa yang mengawal di Kalimantan? Ajaran-ajaran Rasulullah diajarkan secara benar atau tidak? Ini sejarah. Bagaimana sejarah kepahlawanan? Sejak zaman Kenaro turun kepada Raja Mojopahit, turun kepada Raja Brawijaya, turun sampai para aulia, Raden Patah, turun lagi kepada para wali-wali Allah, turun kepada raja-raja Jawa, Raja Sumatera, Raja Kalimantan, Raja di Maluku Utara. Sekarang mungkin anak-anak kita sudah tidak paham siapa urut-urutan Mangkunegaran, siapa urut-urutan Pakualaman. Padahal ini adalah generasi yang lalu yang ikut membentuk negara ini. Di dalam kaitan ini, anak-anak kita sekarang hanya sekedar tahu bahwa merah putih itu adanya sejak tahun 45. Garuda Pancasila adanya setelah kita merdeka, karena dikibarkannya tahun 45. Padahal sejak sebelum tahun 1000, bahkan masih sebelum abad kelima, ini bendera merah putih sudah digunakan oleh para pendahulu kita untuk menunjukkan bahwa wilayah Nusantara ini yang sekarang bukan hanya Indonesia, bahkan sampai Madagaskar, bahkan sampai Filipina, bahkan sampai Cina, itu dulu wilayah Nusantara kita. Terhapus semua itu, sehingga kita tarik ke sini bagaimana pejuang-pejuang yang menjelang, yang menghantarkan kemerdekaan kita. Mulai dari Aceh Cut Nyadin, bagaimana peran Pangeran Diponegoro. Kalau kita hanya buka pelajaran sejarah, Diponegoro hanya perang 5 tahun. Tahun 1825 sampai 1830. Bagaimana Diponegoro umur 15 tahun keluar dari keraton untuk mengaji. Bagaimana Diponegoro lari ke Banten, lari sampai ke Jawa Timur dalam rangka untuk melawan penjajah. Perlu kita ketahui bersama, mungkin anak cucu kita sudah tidak paham lagi berapa korban pada saat Diponegoro mengusir penjajah pada tahun 1800-an. Itu adalah korban yang terbesar rakyat Indonesia untuk menyumbangkan jiwa raga dan darahnya, disiramkan di bumi pertiwi. Itu 270.000 orang yang mati di tanah Jawa untuk menyirami bangsa ini, negara kita ini. Nah, kita tarik ke belakang, kita tarik ke depan lagi. Apa sekarang yang harus kita lakukan untuk menebus para pendahulu kita, meneruskan para pendahulu kita, termasuk sekarang kita meneruskan perjuangan Bapak Muthayyib yang masih sugeng, perjuangan yang dirintis oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Lutfi, walaupun beliau masih sugeng. Apa yang sekarang kita sajikan kepada beliau-beliau ini? Kepada para pejabat dan mantan pejabat, kepada para ulama-ulama kita, apa yang kita abdikan? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Sudahkah berbakti kepada sesama manusia? Sudahkah kita rawat semua ciptaan Allah? Sudah kita syukurikah ini semua? Ini kita tanda tanya dan kita tidak perlu jawab, kita jawab masing-masing. Ini kemudian yang paling dekat, kita sekarang ini baru saja menjalani pemilihan legislatif, yang mana sebentar lagi kita menginjak ke pemilihan presiden, wakil presiden. Dalam hal ini saya selaku tentara yang lahir batin saya netral, bukan hanya karena diperintah, memang itu saya tanamkan pada diri saya sebagai prajurit TNI, saya netral. Tetapi saya selaku prajurit Kodam 4 Diponegoro, kami hanya menyampaikan, pilihlah yang tepat, jangan melihat kanan dan melihat kiri. Karena kita yakini bersama yang tadi disampaikan Pak Muthayyib, Allah akan menunjuk siapa yang akan memimpin negara dan bangsa Indonesia. Dan amplopnya ini ada sama malaikat
Yang sekarang ribut ini sampai nunggu nanti pendaftaran tanggal 7 Mei, 10 Mei, sampai batas 20 Mei. Hanya sekarang yang megang amplop ini nggak terima duit, Pak. Kalau yang megang amplop ini punya duit sudah bocor, Pak, siapa yang mau jadi presiden di Indonesia? Nah, karena Allah sudah menunjuk ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga rakyat dan warga Indonesia semuanya bisa memilih pemimpinnya yang tidak salah. Saya pun berdoa yang kemarin pemilihan legislatif yang dikatakan banyak golput, bahkan ada organisasi yang mengajak golput, kemarin untuk di wilayah Jawa Tengah sudah jauh meningkat dibandingkan yang lalu. Ini kami aturkan ini sudah 73%, yang dulu nggak sampai 73, yang dulu hanya 67%, sekarang 73%. Sudah mulai sadarnya warga kita untuk berdemokrasi, untuk menata bangsa. Dengan nanti pemilihan presiden, kita harapkan warga Jawa Tengah khususnya, seluruh warga Indonesia akan menggunakan hak pilihnya secara maksimal sehingga berkontribusi di dalam memilih pemimpinnya. Kondisi saat ini sangat panas, bukan hanya di Stein yang panas, mungkin di Jakarta lebih panas. Mungkin kita tidur nyenyak di Jawa Tengah, tidur di Pekalongan, tapi yang di Jakarta ini nggak tenang tidurnya. Nggak tenang bukan karena mikir siapa pemilihnya, batine piro kalau ini sing dadi, dikaitkan dengan saya nanti oleh opo nek iki sing dadi. Selama masih ada bangsa kita yang memikirkan kedudukan dan jabatan dan memikirkan uang dan harta, kita doakan orang yang seperti itu nanti untuk tidak jadi pemimpin kita. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya berbicara, kita butuh pemimpin yang bagaimana mengelola negara dan bangsa ini. Saya peranggapkan kita ke dokter sakit karena pengen sembuh. Karena nggak percaya dengan dokter, ke dokter A kita dikasih resep, ke dokter B kita dikasih resep, ke dokter C dikasih resep, kita ke dukun dikasih air putih, kita ke dukun dikasih kembang, itu dikunyah nggak sembuh karena yang dicari obat. Kita tidak butuh resep bangsa kita ini. Bangsa kita kondisi sakit, kita tidak butuh resep. Yang kita butuhkan adalah obatnya. Obatnya sudah cukup ini katanya. Nah, sekarang demikianlah yang kami sampaikan dengan harapan sedikit sumbangsih kami yang masih terlalu muda, Pak. Mungkin mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini ada kekurangan. Nanti kita bisa diskusi bersama. Sekarang perlu kita bangkitkan kenapa hari ini dilaksanakan di Pekalongan, Pak. Kenapa tidak di Semarang? Kenapa tidak di Jogja? Saya hanya waktu berangkat dari Semarang malam-malam, itu tanda panah di tol itu hanya 2 tulisannya, Pak. Yang atas itu tanda panahnya Pekalongan, yang di bawah Jakarta. Lu padahal Brebes kok ora dilewati, iki Pemalang gak dilewati. Lah apa iku tandane Pekalongan? Sehingga saya langsung meluncur ke Pekalongan karena itu merupakan petunjuk panah dan disitulah Allah meridhoi saya berdiri di tempat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.